ketika beta berhadapan misalnya dengan kadis, beta langsung ngomong apa yang terjadi di lapangan. Kayak beta langsung kritik apa yang kebijakan mereka yang seharusnya ya justru merusak. Iya, kayak buang-buang duit aja gitu, mending bikin hal yang lain. Jadi kebijakan kayak masih parah sekali menurut beta ya. Kebijakan adanya regulasi kebijakannya juga sebenarnya ada, tapi yang jalan dengan benar gitu-gitu. Terus programnya mereka ada, tapi yang dikontrol, yang dievaluasi dan lain-lain, yang ada tindak lanjut. Terus katong teman-teman komunitas lingkungan, organisasi yang bergerak di lingkungan sebanyak ini, tapi kenapa yang dirangkul dan kenapa yang manfaatkan kata orang saja untuk menjadi penyambung tangan ke masyarakat gitu. Katong sangat terbuka dengan itu toh. Beta sampai sekarang pengen sekali dilakukan dengan pemerintahan, cuma ya itu dong ngerasa katong menjadi musuh atau tantangan, atau kayaknya bakalan keluar duit banyak apa ya kalau misalnya kerja. Takut. Oke, visi ke depan Demulung bubar. Khususnya Maluku. Bubar. Ya, Demulung bubar. Kalau Halo saudara semua, kembali lagi di Lanite Talk Show. Kali ini kita akan bicara tentang lingkungan dan nilai-nilai keperempuanan. Untuk itu katong kali ini kedatangan tamu yang cukup istimewa. Ada seorang perempuan muda, Nona Olivia Jasso. Selamat datang di komunitas Lanite. Terima kasih, dan studionya terima kasih keren sekali. Oke, saudara sekalian, katong akan berbincang tentang tentu saja aktivitas Nona Olive di lingkungan. Beta sebelumnya beta pernah ketemu Nona Olive di salah satu acara diskusi. Ini beta kira anak kecil, ternyata posturnya juga kan founder Demulung. Nona Olive ini founder Demulung. Teman-teman di rumah juga pasti banyak yang sudah tahu. Atau akan melihat lingkungan dari sudut pandang nilai-nilai keperempuanan yang selama ini menginspirasi Nona Olive dalam beraktivitas, khususnya sebagai aktivis lingkungan. Tapi sebelum katong bahas itu, Nona, kita mau tahu deh, supaya teman-teman di rumah juga tahu Nona Olive punya latar belakang hidup. Sampai kenapa jadi aktivis lingkungan gitu loh. Bukan hanya aktivis lingkungan. Bahasa kasarnya pergi punggul-punggul sampah gitu. Cerita deh, Nona Olive punya latar belakang lahir di mana, sekolah di mana, dari keluarga bagaimana, anak keberapa gitu. Silakan. Jadi Olive lahir di Halmahera. Halmahera Tengah, di Weda khususnya. Tapi kita pernah ke situ. Tapi umur 8 bulan lagi sudah pindah. Dan beta baru kembali lagi ke Weda beberapa bulan lalu. Setelah 23 tahun lebih baru beta kembali lagi ke Weda. Jadi baru balik lagi ke Weda. Jadi ceritanya agak unik juga. Akhirnya kembali ke Weda sendiri dan mencari orang-orang di sana yang dikasih list sama papa gitu. Ada saudara masih ada. Saudara jauh sih yang ada. Jauh. Cuma teman-temannya papa tuh relasi di sana. Terus Olive besarnya juga di Jayapura. Lahir di Weda, besarnya di Jayapura. Sampai 2013 itu lulus SMP baru pindah ke Ambon. Baru balik ke Ambon. Dan sekolah SMA-nya di SMK 1 di Karpan. Habis itu lulus 2016, lanjut kuliah di UKIM, ambil ekonomi. Terus ya agak jauh. Agak jauh, terus ekonomi, terus setelah lulus ya tetap berkecimpung di dunia lingkungan dan kreatif khususnya gitu. Sabar. Nona Olive asli dari mana? Orang TNS. TNS itu di dekat-dekat Pulau Banda, antara Banda sama MBD, sama Tenggara. Ada 3 pulau. Bukannya TNS itu di Masuhi ya? Itu setelah tahun 76 mereka pindah ke sana. Tapi jadi aslinya TNS. Itu kabupaten apa tuh? Kabupaten Teon Nilai Serua, TNS juga. Maluku Tengah, kecamatannya TNS, Kabupaten yang di sana. Maluku Tengah juga itu. Maluku Tengah. Masih masuk Maluku Tengah. Orang TNS lahir di Weda. Iya. Besar di Jayapura. Terus sekarang di Ambon. Wow. Kalau mama orang Haruku.
Mama orang Haruku. Mama orang Haruku. Satu daratan dengan beta. Oh, Mama marga orang Ferdinandus. Ya, kampung Haruku ya, Ferdinandus. Oke, kita satu dari mama satu pulau. Iya. Oke. Tapi Oma ada dari Oma dari Bacan. Oh, Oma dari Oma Bacan. dari Bacan. Jadi campur-campur lah pokoknya. Justru berwarna ya. Berwarna. Jadi Oke. kayaknya banyak sekali karakter yang Oke. tercipta di dalam tubuh ini. Jadi kalau Terus, menurut dia Heeh. Olive ini mau bilang ekstrovert berarti ya. Kadang Karena introvert kita juga. butuh waktu sendiri di kamar Berarti karena seharian. Berarti gitu-gitu. mungkin ambivert. Kayaknya bisa Bisa menyesuaikan di menyesuaikan. mana saja sih sesuai Ya. kebutuhan. Oke. Lanjut. Bisa Terus, di Jayapura, akhirnya sekolah. Berkecimpung di dunia lingkungan sebenarnya ya seng langsung terjun begitu saja. Oke. Beta merasa semua proses atau semua yang terjadi dalam kehidupan tuh kayak sudah melewati banyak hal jauh di Oke. belakang itu. Oke. Pertama, beta waktu dulu yang papa sama mama rumahnya di Weda itu belakang rumah langsung pantai. Mantap. Jadi mungkin beta lahir langsung mendengar suara ombak apa ya? keindahan, Keindahan, ya, suara keindahan ombak dan segala macam. Terus waktu di Jayapura juga rumahnya dekat pantai. Oke. Jadi setiap pulang sekolah tuh pasti mandi pantai. pantai. Dekat sekali sama alam. Jadi pas balik ke Ambon, beta sering kayak nyari-nyari pantai yang bagus. Ternyata di dalam Teluk tuh sudah susah Yang- sekali. Ya. Padahal beta punya kehidupan itu ya setiap hari pasti ke pantai, Pantai, mandi di pantai Weda. dan lain-lain di Jayapura. Oh, Jayapura. Di Weda tuh cuma 8 bulan. Oh, iya. Umurnya 8 Jayapura. bulan Oh, Jayapura ya. di Jayapura. Jadi setelah proses kayak belasan tahun hidup dekat alam, Heeh. ternyata membuat beta lebih mencintai alam itu sendiri. Iya. Kayaknya ya. Jadi Iya. pas datang ke Ambon melihat mencari kayak pantai yang bagus, ternyata jauh sekali. Kata harus ke Natsepa lah, Iya. atau harus pergi ke Morella lah, Iya. kayak ke Latu Panjang. Halat, ya dan Banget jauh. jauh sekali toh. Jadi setelah beta ke pantai-pantai yang dekat, melihat sampahnya banyak, beda sekali dengan beta punya lingkungan sebelumnya Oke, yang di ya Jayapura cukup bagus, yang beta setiap hari ke pantai yang lihat cukup bagus, jadi kayak punya keresahan di situ. Oke. Segala sesuatu pasti muncul dari keresahan dulu ya, Benar, untuk benar. mau memperbaiki. lah ya. Galau. Kalau Jadi, lingkungan gitu. Orang tuh galau pacaran kan. Ini galaunya Kalau karena lingkungan. lihat Iya, sampah di Menarik. pantai. Jadi setelah ke pantai lihat sampahnya banyak, muncullah keresahan di situ. Oke. Tapi saya langsung action juga. Action. Itu tahun berapa itu muncul keresahan? Kayak beta Masih pindah. kuliah atau No, masih dari masih kecil? SMA juga. Iya, maksudnya masih Pas balik SMA. ke sini terus sudah kayak sering-sering. Tapi masih di perasaan di hati Oke. saja kayak keresahan-keresahannya. belum diungkapkan? Belum diungkap. Jadi waktu itu Green Molucas ada salah satu Oke, komunitas komunitas. juga bikin buka volunteer untuk sekolah alam, untuk pengajar di sekolah alam di TPA. Beta coba daftar, ternyata beta lolos di situ. Itu untuk SMA. no, itu sudah kuliah Sudah kuliah. semester 2 kayak 1 atau 2 2016 kayaknya Iya. gitu-gitu. Jadi akhirnya beta mulai ngajar-ngajar dan kebetulan sekolahnya Ini itu semester 1 ngajar tentang Iya. cinta lingkungan. sayang waktu itu tentang apa karakter gitu. Oh, gitu. Pokoknya gitu. Emang agak jauh, cuma Iya. lokasinya tuh kan di TPA Oke. untuk anak-anak pemulung. Jadi setiap bangun hari karakter dong. ya hampir setiap hari beta lihat truk sampah yang masuk di TPA, terus beta keliling TPA Kota Ambon kayak bagaimana, Iya. cium udara, Bau bau wanginya. sampah setiap hari gitu-gitu, kayak makin hari tuh makin berpikir, ini sampah Kota Ambon banyak sekali gitu. Oke. Terus sudah masih berproses dengan itu, beta ikut banyak komunitas juga, ada stand up, komunitas kreatif lah di Kota Ambon, terus ikut-ikut ada kayak casting film, syuting dan lain-lain. Tapi kalau di khusus lingkungan ya baru sekedar itu saja. Terus 2019 itu ada satu kejadian di Rumah Rotan yang baru buka tempat wisata di Lahat. Oke. Beta ke sana, itu hari kedua sampahnya banyak sekali. Lalu punya keinginan untuk bikin sesuatu di situ. Beta marah-marah lah di media sosial, kayak kesel Oke, gitu di tuh, Facebook? kayak di Instagram kayak Oke. taruh di story kayak marah-marah. Ini orang-orang kenapa dong sing peduli, kayak kesal. Tapi kalau cuma marah-marah media sosial ya saya nggak ada perubahannya. Oke, iya, Akhirnya kepikiran kenapa saya bikin bersih-bersih di situ. Beta ajak lah teman-teman di media sosial. Ada beberapa orang sih yang ikut Yang hari itu, tertarik. yang tertarik buat ikut. Itulah action pertamanya, dan saya ada niat untuk bikin komunitas waktu itu. Sabar. Sebelum bahas action. Oke. Nona Oli punya keresahan. Punya keresahan. Banyak orang punya keresahan. Iya. Apa yang paling memotivasi Untuk untuk
terjun langsung action gitu. ya. Pokoknya mungkin Nona Olive action itu juga sih yang terpikirkan. Iya. Kalau action berarti jadi aktivis lingkungan. Saya yang kepikiran sama sekali ya kan. Tapi apa motivasi memilih jalan seperti itu? Balik lagi, kalau mencintai sesuatu kayaknya kita punya keinginan untuk menjaga gak sih? Iya, because it's love gitu kayak. Kalau Katong punya pacar, otomatis Katong pengen selalu ada dekat dia, pengen yang terbaik, dan alasan itu kayaknya alasan paling mendasar. Beta melakukan hal yang sama untuk lingkungan atau untuk alam. Beta sangat suka pantai, kayak beta mencintai laut sekali. Jadi ketika itu kayak sangat klise ya, tapi beta ngerasa itu alasan yang paling kuat untuk beta. Dan sebenarnya nggak klise sih, kan kita daerah kepulauan. Nah itu juga alasan ininya juga cinta sih. Cinta pantai itu harusnya semua orang memiliki itu ya. Gitu. Jadi karena itu beta mencintai dasarnya, menyukai gitu-gitu. Jadi akhirnya lihat ada sesuatu yang buruk atau rusak di situ, beta ingin memperbaiki. Tapi dengan cara apa itu yang awalnya tuh masih bingung, saya tahu mau memperbaiki dengan apa gitu-gitu. Kalau dari pemikiran tuh, ini berbagi ya. Ada namanya Freire. Oke. Freire itu dia bikin 3 kesadaran. Ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis, ada kesadaran emansipatif. Kesadaran naif itu lihat sampah, cuek. Oke. Ada kesadaran kritis, lihat sampah, wah, buang sampah sembarangan, bisa jelas gitu kan. Tapi ada kesadaran emansipatif, itu wah sampah, buang sampah sembarangan sembolnya. Dia kritik itu, lalu diambil, dia buang. Itu kesadaran emansipatif. Mungkin waktu itu Olive juga sih yang maunya ada yang seperti itu. Tapi Olive justru langsung sudah praktek. Tapi kayak not just teori. Iya, right? Benar-benar. Jadi udah lalu mulai mendapatkan media-media atau ya masuk. Akhirnya jalannya ngajar karena suka sama anak-anak juga ya. Jadi akhirnya ngajar kebetulan di TPA, terus ketemu sampah setiap hari. Terus akhirnya kayak melakukan yang tadi itu, yang akhirnya marah-marah media sosial. Terus daripada kita marah-marah, mending kita bikin aja karena sih ada perubahan kalau cuma marah-marah gitu. Terus udah ternyata seru ya, bersih-bersih gitu. Seru. Next weeknya iya, next weeknya beta langsung ajakin orang yang sama juga, kayak kita bersih-bersih pantai, seru deh. Atau jangan sampai itu karena sisi keperempuanan Olive yang kuat. Bersih-bersih itu maksudnya bukan berarti bersih-bersih itu pekerjaan perempuan. Laki-laki juga harus bersih-bersih, tapi yang paling kuat kan pada perempuan. Jangan sampai itu karena lahir dari sisi perempuannya mungkin Nona Olive. Kan Nona Olive ini kalau dilihat sekilas kan agak-agak tomboy. Mungkin agak cowok lah ya. Tapi justru kalau dengar cerita ini, justru nilai keperempuannya kuat. Makin kesini beta makin sadar ternyata perempuan tuh punya peran besar sekali, parah. Krusial, ya. Sangat yang kayak beta baca-baca, ya Katong semua terlahir dari Pulau Ibu, Pulau Seram gitu tuh. Kayak Katong semua dari satu gitu, kayak satu pulau akhirnya melahirkan banyak anak-anak di situ. Anak-anak pulau. Jadi perempuan tuh dasarnya ya melindungi, yang beta rasa ya, dia bisa melindungi apapun yang ada di sekitarnya dia gitu. Kayak ibu, kayak naluri ibu, walaupun beta belum menjadi ibu. Amin. Dipikir-pikir. Kalau itu masih dipikir-pikir untuk jadi ibu. Iya. Kayak tanggung jawab sebagai orang tua dan sebagai ibu tuh besar sekali. Jadi naluri yang beta lihat dari beta punya ibu sendiri, atau dari ibu-ibu yang akhirnya beta kenal. Wow, ini kayak apa ya? Naluri untuk melindungi itu besar sekali. Jadi bukan cuma untuk anaknya ya, tapi untuk hal-hal di sekitarnya dia. Dan mungkin itu yang muncul ke beta juga, akhirnya beta bisa tersadar untuk melindungi sesuatu yang ada di sekitar, termasuk dan lingkungan, termasuk alam dan lingkungan gitu. Karena di umur segitu beta sudah bisa sadar kalau beta harus membalas apa yang sudah diberikan sama alam gitu. Beta sudah bertahun-tahun kayak hidup menikmati pantai yang bagus dan lain-lain. Ini sekarang saatnya beta untuk membalas kebaikan itu, kebaikan alam untuk beta selama ini. Beta
ini kayak agak ini, tapi serius itu beta punya pemikiran waktu itu kalau ini saatnya untuk beta balas semua kebaikan alam itu. Oh, iya. Kayak di umur belasan tahun waktu bukan itu. soal belasan tahun sih. Ini ada ya orang berpikir begitu. Iya, Membalas kebaikan membalas alam. kebaikan, Orang kan balas budi. balas budi ke sesama manusia, manusia. gitu kan. Tapi beta rasa itu sudah sangat menikmati Itu apa yang cukup- dikasih gitu. Jadi Cukup tinggi, maksudnya kesadarannya itu cukup tinggi. Apa orang sampai pada tingkat seperti itu dan sampai tindakan. Iya. Gini, Nona Alif. Tadi Nona Alif sempat singgung soal mungkin lahir dari kesadaran keperempuanan Alif sebagai perempuan. Beta pengen tanya deh, apa perspektif Nona Alif sebagai seorang perempuan di dalam ruang hidup kita yang sangat maksudnya percepatan kemajuannya itu sangat pesat, lifestyle, gaya hidup orang berubah. Mohon maaf ya, bukan saya sentimen gender, tapi perempuan-perempuan kita yang kadang kan orang kayak bikin kayak gitu buat gaya-gayaan, buat supaya dia perempuan yang feminisme dan cinta lingkungan ya gitu kayak gitu. Nona Olive lihatnya gimana? Awal-awal beta sangat dipandang seperti itu. Ya, karena sempat kena tudingan begitu wah, ya. itu pas awal terjun dan mungkin sering ya mengadvokasi tentang hal itu, terus kayak di share terus ke media sosial. Beta selalu dicap kayak pencitraan, terus Pansos. iya pansos, dan kayaknya sering beta dengar kayak paling cuman panas-panas tai ayam sebulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama gitu. Iya. Beta Bener lah. Mungkin beta kalau saat itu Saat di Ambon, itu beta juga kan lihat Nona Olive juga begitu. kayak gitu ya. Tapi sekarang kan karena tuh kita pandangan pertama waktunya bukan Pak. Pertemuan pertamanya itu anak kecil gitu. Waktu itu beta kiranya anak kecil, serius. Iya. Beta kiranya masih SMA. Oke. Gitu. Ya buktinya bukan cuma 3 bulan, ini 4 tahun, jalan 4 tahun dengan komunitas itu, dan sudah merambah ke beberapa daerah. iya sudah, sekarang juga sudah ekspansi ke Maluku Utara. Sekarang sudah ada delegasinya. Iya, teman-teman yang sudah bisa mengontrol dan lain-lain. Jadi beta sebenarnya itu bagus juga sih, ada kalimat-kalimat atau ada tudingan-tudingan seperti itu. Jadinya. Itu jadi motivasi. Kalau misalnya Seng ada waktu itu kayak mereka sangat support saya, kayaknya ya sudah, kayak banyak sekali hal yang akhirnya buat beta berpikir untuk menyerah waktu itu. Tapi karena ada tudingan-tudingan itu, beta agak sombong juga sebenarnya, kayak apa yang kamu bilang kayak salah deh. Tunggu kayak sama. Karena kamu ngomong bicara tudingan itu. Iya. Ini ada kru demand ini. Dulu beta bikin studio, bikin broadcasting kayak begini, itu dituding. Dia bikin apa sih? Jelas serius waktu masih beta sih pernah keluar waktu itu. Hanya kerja gargaji, bikin ini, beli papan, gargajiin dia yang bantu sampai matanya sakit gitu. Jadi yang datang bantu terus, dan sudah jadi kayak gini. Itu orang-orang yang dulu cerita datang ke sini. Itu tanpa juga rasa berdosa, tanpa rasa bersalah gitu. Padahal beta tahu dong sering cerita-cerita. Iya. Tapi itu motivasi. Itu motivasi, kadang ya bikin sakit hati juga ya. Tapi kalau saya ada kalimat-kalimat atau tudingan itu, kayaknya katong saya akan bertahan sampai sekarang. Atau beta tetap berkecimpung di dunia ini sampai sekarang gitu. Orang kuat itu kan lahir dari masalah. Betul. Jadi apalagi perempuan kadang-kadang kalau bergerak di sampah atau lagi langsung langsung menyentuh sampahnya gitu-gitu. Kan bau, kotor. Beta dipanggil wanita sampah gitu. Sekarang tidak general ya, tapi mayoritas ini sedikit saja gitu. Solusinya ya bawa parfum kayaknya. Gini. Sebelum masuk ke aktivitas real Nona Olive di lapangan, Beta masih mau mengulik Nona Olive punya pandangan. Oke. Apa perspektif, maksudnya yang menjadi tadi ada kesadaran, tapi pastikan Nona Olive juga memperkuat Nona Olive punya basic knowledge supaya Nona Olive terjun melakukan advokasi misalnya, atau membuat demulung itu tidak kosong, tidak hanya asal bikin-bikin. Nona Olive pasti memberikan perspektif kepada orang-orang yang
ikut Nona Olive? Kan tadi sudah dibilang sudah merambah ke Maluku Utara dan mungkin akan ke daerah-daerah lain. Pasti kan dong juga pengen tahu Nona Olive punya perspektif terhadap lingkungan, apalagi Nona Olive sebagai perempuan. Banyak juga pasti laki-laki yang ikut Nona Olive gitu kan. Pasti mereka pengen dengar lah Nona Olive punya perspektif. Nah, beta pengen dengar perspektif perspektif supaya yang akhirnya teman-teman di rumah yang nonton juga tahu. Wow, memang awalnya tuh sama sekali beta yang terpikirkan bakalan Blank. Maksudnya bukan serius. blank. Kayak bikin saja gitu. Bikin saya gitu kayak kok bisa ya, maksudnya ada orang gila ini ya. Terus sampai sekarang juga karena beta berpikir beta sih punya uang. Terus beta sih minta bantuan dari mana-mana gitu. Sem Jujur proposal. Serius katong saya pernah bikin proposal sama sekali. Boleh. Seng iya beta kalau bantuan untuk kerjasama boleh. Boleh, kita Tapi kolaborasi oke, tapi kalau untuk bikin proposal lalu atau intervensi katong beta ya beta punya prinsip juga sebagai orang yang kayak beta sih mau dikontrol ya. Pertama beta sih mau dikontrol sama orang lain. Masukan saran boleh. Boleh. Kontrol jangan gitu. Jadi kayak beta tahu betul apa yang menjadi beta punya landasan. Walaupun memang awalnya tuh saya terpikirkan untuk ini bakal jadi komunitas yang akhirnya banyak dilirik dan banyak volunteernya dan lain-lain. Tapi semakin berjalannya waktu, beta banyak diskusi dengan orang-orang atau senior-senior juga yang sudah bergerak jauh lebih di dunia lingkungan. Itu menambah pemahaman lebih ya, kayak beta comot misalnya dari sini beta tahu ini sisi positifnya apa, dari sini apa gitu-gitu. Jadi kayak makin memperkuat beta punya landasan kenapa ini harus bertahan terus gitu. Awalnya memang karena kesadaran, tapi juga makin kesini tuh makin kayak beta pengen bukan cuma beta saja yang sadar, tapi orang lain juga sadar. Apalagi anak-anak muda ya. Dan beta rasa 2 tahun terakhir tuh kegiatan lingkungan sosial itu lagi jadi tren sekali di Maluku, di Ambon khususnya. Sebenarnya dunia sebenarnya. Di dunia ya. Cinta lingkungan itu lagi tren sekali anak-anak. Lagi perang Rusia Ukraina. Anak-anak kuliahan kalau misalnya dong saya ikut kegiatan lingkungan kayak bukan kayak kurang keren sekali gitu. Beberapa kali di daerah sini juga bikin diskusi lingkungan sangat aktif. Dan itu menjadi sisi positif yang katong bisa manfaatkan itu. Jadi makin kesini kayak kesadaran itu yang awalnya cuma kayak kesadaran itu sudah melekat di beta punya sudah meningkat juga dan kayak udah beta simpan itu saja untuk beta. Makin kesini tuh kayak alasan itu semakin luas gitu kayak beta pengen katong punya alam kembali recovery lagi, kembali baik lagi. Berarti konsep yang ingin Nona Olive apa konsepnya dalam aktivitas ya? Maunya di Demulung apa konsep yang Nona Olive bangun? Otomatis beta pengen Demulung ini ada di mana-mana. Itu pengen sekali kayak beta punya keinginan juga yang awalnya karena cuma pengen mandi terus pantainya bersih, tapi makin kesini tuh bukan cuma pantai tapi lebih luas dan mindset kesadaran orang tuh berubah itu yang paling utama sih. Sekarang kamu peduli sedikit sama lingkungan, sing buang sampah padat, buang sampah sembarangan saya itu sudah jauh lebih baik gitu. Dan itu yang terlihat sekali di teman-teman yang akhirnya bergabung. Maksudnya hal-hal sederhana itu sih, saya perlu bikin komunitas yang gimana-gimana, saya perlu bikin hal-hal besar sih menurut beta tuh. Dengan kamu sadar saja itu sudah jadi hal luar biasa. Jadi justru sadar itu hal besar. Iya sih, bayaran yang paling besar juga sih. Kalau sih ada kesadaran ya, hal lain juga sih akan tercipta ya. Jadi pertama itu beta pengen sekali Demulung ini nilainya, bukan Demulungnya, nilainya itu akan ada di mana-mana. Nilai yang katong bangun yang anak muda keren dengan mencintai lingkungan, dengan keren tuh bukan cuma ke kafe atau bukan cuma kalian tampil misalnya perform di mana itu keren. No, keren tuh ketika kamu bisa lakukan sesuatu berdampak baik untuk hal sekitar, itu jadi hal yang keren sih. Nona Olive dalam proses perjalanan sejak memutuskan untuk terjun misalnya sampai bikin Demulung gitu. Nona Olive punya pandangan atau ngelihat atau lihat lingkungan khususnya kan Nona Olive tadi bilang banyak tudingan Nona Olive perempuan tuh dipandang sinis,
sekarang sudah cukup mendapatkan tempat di publik. Di hati banyak orang bahwa oke, Olivia Jasso, aktivis lingkungan, founder Demulung. Nona Olivia perempuan punya antusias untuk cintai lingkungan bagaimana? Wow. Secara general ya. Oke, secara general beta terinspirasi juga dari perempuan kebetulan. Siapa itu? Usi Iren yang punya Green Molucas. Dan Usi dia Iren. Iya, Ibu Iren, Usi Iren lah. Oke. Beliau perempuan yang hebat sih menurut beta, karena kadang orang di luar sana berpikir perempuan dengan karir pasti akan gagal di keluarganya. Atau maksudnya kurang fokus di keluarga. Atau perempuan yang fokus sekali di keluarga pasti karirnya ya dia tinggalkan. Tapi Usiren dia bisa dua-duanya. Wow, ini gokil sekali sih menurut beta ya. Kayak di keluarganya anak-anaknya bertumbuh dengan penuh kasih sayang. Kayaknya pintar dan mereka sangat sopan dengan orang lain, sangat menghargai orang lain, dan beliau sangat sukses di bidangnya juga di lingkungan gitu. Jadi pertama beta terinspirasi juga dari perempuan. Kedua beta melihat banyak aktivis yang bergerak di lingkungan itu perempuan-perempuan juga yang memimpin gitu. Bukan cuma di lingkungan ya, banyak juga di isu-isu yang lain yang akhirnya beta temukan perempuan-perempuan ini kok hebat sekali gitu. Jadi dari situ ya kayak beta ngerasa kayak perempuan tuh beta juga sebenarnya yang terlalu banyak membaca tentang feminis atau mengikuti tentang hal-hal feminis ya. Cuma kayak ada nilai-nilai yang akhirnya nilai-nilai kepemimpinan yang sebenarnya katong tuh sama aja dengan laki-laki gitu yang beta paham. Jadi beta juga bisa memimpin dengan caranya beta, dan perempuan ketika memimpin ya yang beta rasa dia bisa mengayomi lebih gitu. Dia lebih punya rasa. Kurang tahu ini salah atau seng ya, tapi ketika perempuan menjadi pemimpin, itu bukan soal salah dan benar, itu perspektif. Jadi ketika perempuan memimpin, dia kayaknya lebih bisa mendengar, dia balance dengan berbagai hal. Dia bisa mendengar, dia bisa menjadi pembicara yang tepat, maksudnya memberikan solusi yang tepat gitu-gitu. Dengan sentuhan, nah itu tuh yang kayak sentuhan keibuan itu kayaknya ya itu jadi keunggulan kata orang sebagai perempuan. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan hebat di luar sana yang akhirnya beta belajar, dan beta akhirnya bertumbuh kembali lagi dengan menjadi perempuan yang cukup keras kepala. Jadi kayak sangat mungkin. Jadi apapun yang beta mau, beta harus dapat itu. Nona Olive. Iya. Keras kepala, tapi sangat. Kayaknya keras kepalanya juga positif sih. Iya, kalau beta rasa itu benar dan beta pengen mencapai itu, beta akan kejar itu sampai dapat, dan beta akan bertahan sampai di situ. Itu mau siapapun mau ada depan beta dan menghalangi itu, saya akan pernah bisa. Even itu beta punya keluarga. Berarti bisa dibilang agresif juga ya. Beta cukup agresif dengan apa yang beta mau, dan sebenarnya di lingkungan tuh merubah beta banyak sekali sih. Dari segi impian-impian yang awal dari kecil beta sudah bangun, ketika beta terjun ke lingkungan, beta hilangkan semua itu dan beta fokus ke lingkungan. Itu tuh kayak Olivia ampun sih, pengen terjun ke dunia film dan berkecimpung di situ. Akhirnya sekarang beta udah lepas semua itu dan beta tetap akan balik ke Maluku karena rencananya juga mau studi lanjut, ambil lingkungan yang saya pernah terpikirkan sebelumnya. Sebelumnya kuliah ekonomi. Jadi awalnya tuh kayak berpikir beta terjun ke beta ambil ekonomi, beta lulus, beta akan pindah ke Jakarta karena memang fokus juga di dunia acting dan film gitu-gitu. Jadi sempat aktif. Beta dari dulu memang di situ. Jadi dari tahun berapa ya? 2013 beta udah iklan-iklan, sudah syuting iklan gitu-gitu. Oh, begitu. Ya, jadi baru tahu. Baru tahu ya. Jadi ada film dan lain-lain. Jadi banyak tawaran juga yang akhirnya ingin beta untuk move ke Jakarta, tapi setelah dengan Demulung, dengan lingkungan, beta tahu sebenarnya beta terlahir untuk apa gitu. Ya itu kayak beta malah balik berpikir kayak, saya sebenarnya diciptakan tuh untuk apa sih sebenarnya gitu. Terus kayaknya beta udah menemukan beta punya alasan hidup di dunia ini untuk apa. Jadi tahun 2021 setelah Demulung sudah 2 tahun dulu, baru beta bisa memutuskan beta mau apa. Maksudnya sebenarnya. Jadi beta lulus, beta akan lanjut sekolah lagi, ambil lingkungan, dan beta akan balik ke Maluku dan beta berkecimpung di lingkungan sampai beta selesai nanti. Itu pemikiran yang gila, tapi kayak masih kuliah? Itu waktu itu masih lagi skripsian. Oh, skripsi. Sekarang
sekarang sudah selesai dan Selesai. mungkin tahun ini beta sudah lanjut sekolah lagi Sekolah lagi di mana? di Jogja Jogja. rencananya. Ambil lingkungan. Ambil lingkungan Kampus. UGM. Oke. Gitu, jadi keputusan yang paling besar juga itu karena beta punya keluarga, mereka dari dulu beta sudah kayak pokoknya beta bilang terus beta akan move ke Jakarta dan sing balik lagi ke sini, balik untuk liburan saja mungkin, untuk liburan, tapi untuk memutuskan kembali ke Maluku dan seterusnya itu kayaknya sing terpikirkan sebelumnya. Oke. Dan aduh, lingkungan tuh sen tahu ya, akhirnya beta sadar dengan apa sebenarnya tujuan beta punya hidup gitu. Dan sebenarnya banyak tantangan juga ya sampai sekarang ini beta juga masih bertentangan dengan apa yang mau beta punya keluarga mau sebetulnya, tapi beta masih tetap dengan beta punya pendirian sebagai aktivis. Dan aktivis itu label dari orangnya, keluarga kurang mendukung. Sampai sekarang jujur iya gitu. Lah iyalah, keluarga saya mau pergi anak perempuannya yang Akhirnya beta menurut mereka cantik, Aduh. oke, pergi masuk di tempat-tempat sahabat. Aduh, please deh. apalagi ya di lingkungan juga menyita beta waktu cukup banyak, dan Benar. beta punya pekerjaan yang beta orang tua mau ya beta menjadi PNS dan beta bekerja, ya sudah bekerja yang pulang pergi pagi pulang sore gitu-gitu. Sama tuh Ya. pernah punya pengalaman itu tuh dulu Yang- karena untuk menyenangkan hati kita kerja di Bursa Efek Oh oke. di Jakarta di daerah Kuningan, gaji 9 juta per bulan, bonus 3 juta per bulan, 11 juta lah, kerja 2 bulan saja langsung kita keluar. Karena pertama kerja di lantai 17. Iya. Dan kalau beta ini kan perokok, dan kalau mau merokok mesti turun di lantai 1, keluar dari lobi ngerokok baru naik Baik lagi. lagi. Terus dulu beta kan suka baca, memang beta di kampus itu sebagian besar orang juluki beta kutu buku. Selama kerja di situ beta kayak punya pengetahuan hilang. Oke. Akhirnya beta muntah di hari ketiga kerja. Dan beta resign, stres. Itu hanya untuk menyenangkan. Oke. Oh, beta dimarahin habis-habis. Pengennya kan kerja yang berseragam. Ya. Ini Tapi kan menjadi kita punya tantangan passion juga. yang berbeda. Beta yang tahu, beta belum jadi orang tua ya, tapi kayak pilihan-pilihan yang bertentangan tuh kadang cukup berat juga ya. Dia dilematis juga. Dilematis, di satu kayak sisi. kadang apa yang beta kerjakan sekarang beta takut itu sing berhasil karena sing ada doa dari orang tua. Kadang beta merasa seperti itu. Tapi kadang gini Nona Oli, bukan orang tua sih yang mendukung kayaknya. Kadang itu Mereka pengen yang terbaik sebenarnya mereka kan. pengen yang terbaik. Tapi kalau lewat Nona Oli bikin kayak gini terus akhirnya dia jadi prestasi dan mendapat pengakuan publik yang luas, diulu-ulukan, itu pasti orang tua juga bangga. Ya bangga sih, cuman kayak sampai sekarang tuh Masih agak beta banyak akhirnya kayak sebenarnya latar belakang dan proses kehidupan tuh membentuk katong Oke. jadi seperti apa ya. ya benar. Kalau teman-teman lihat beta sangat aktif di luar sana, itu salah satu alasan beta pengen buktiin. Dan yang beta butuhkan tuh kayak pengakuan dari mereka, bukan dari orang lain. Benar. Di luar sana orang lain kayak Olive dan segala macam Jadi, gitu, kayak Olive Pujian atau tidak pujian nggak efek. saya efek sama sekali. Itu bukan yang beta butuhkan, karena beta butuhkan tuh dari dalam. Itu Nona. Tapi sampai sekarang itu belum dapat itu. Belum dapat akal. Beta belum dapat akang, jadi kayak oke, beta akan terus mencari banyak hal ya, dan melakukan banyak hal. Ya salah satu alasan tuh karena beta butuh pengakuan dari dalam itu gitu. Oke. Dan sampai sekarang juga masih bergejolak dan masih bertentangan sekali dengan apa yang menjadi beta punya pilihan, karena beta sih mau kerja. Ya Tapi orang tua dua-dua masih hidup. masih hidup. Masih hidup. Aduh maaf ya bapak ibu ya. Ya beta salah satu orang yang cukup keras dengan beta punya pilihan sih. Jadi Sabar, Olive anak keberapa? ketiga. Dari 4. kita sama. Oh oke. Enggak. Iya, kita sama ininya. Beta juga dari hitungan beta anak ketiga. Kita sama-sama air. Iya. Beta Kadang air, beta udara, sorry. enggak. Ini pakai beta punya sudut Oh oke, pandang. siap. Jadi itu anak pertama tuh api. Oh oke. Anak kedua udara. Oh anak ketiga tuh air. Air itu Oke. kadang dia sangat bergemuruh, Oke. tapi kadang juga dia teduh. Mhm. Banyak perspektif, tapi beta lebih kuat ke itu karena sesuai. Oke. Beta kadang kayak tadi Nona bilang,
beta kadang butuh waktu yang sendiri, me time, tapi kadang juga beta ingin keramaian gitu. Terus jadi pas Nona Olive bilang Nona Olive anak ketiga, beta jelas tuh agak dia ini ceria tapi menyimpan banyak kesedihan. Wow, banyak parah sih sebenarnya. Jadi langsung kayak berkaca. Beta kalau ketemu anak berapa ketiga, kamu begini langsung kamu tahu kita karena begitu. Oke. Gini, selama Nona Olive, kita lanjut ya. Nona Olive jadi aktivis lingkungan. Beta sudah anggap Nona Olive sebagai aktivis lingkungan karena sudah sampai pada tingkat membuat jejaring. Apa kendala yang Nona Olive hadapi? Kendala-kendala apa saja yang pernah Nona Olive hadapi? Yang paling terburuk, yang kadang bubar sudah kalau begitu, misalnya gitu. Ada nggak sih? Ada sih, banyak. Banyak. Ada sih banyak. Ya pertama dari dukungan support orang terdekat itu berpengaruh sekali sih sebenarnya. Terus apalagi kalau saya punya pasangan itu kayak lebih curhat nih. Iya kayak aduh dukungan dari keluarga saya nggak ada pacar buat support lagi. Aduh sudahlah berdiri sendiri sudah. Tapi kadang itu bikin, tapi hati-hati juga sih kadang nanti jadi egois soalnya kalau saya ada support begitu akhirnya Katung merasa Katung sendiri, akhirnya sendiri. Berhasil tapi jadi kayak kamu sumbang sih ini beta sendiri gitu. Kadang berpikir seperti itu. Akhirnya waktu itu beta berpikir beta Demulung ini saya nggak akan pernah bisa jalan kalau saya ada beta. Olive itu Demulung tuh Olive. Beta sempat berpikir kayak gitu dan beta sangat takut untuk menyerahkan ini ke orang lain. Tapi karena karena beta berdiri sendiri dari awal kan. Egois itu tuh yang muncul. Tapi kayak makin hari beta menemukan orang-orang yang akhirnya beta diskusi mengubah teman-teman yang hadir di Demulung, di beta punya komunitas. Akhirnya kayak bikin beta lebih percaya ke orang lain. Nah, sekarang maksudnya sudah ini tahun kedua Demulung sudah berdiri dengan ketuanya. Jadi kayak beta sekarang jadi orang belakang saja. Itu jadi kayak pembina saya gitu. Jadi kalau bilang egois, beta pernah ada di tahap egois sekali yang saya mau pembina jadi ceritanya nih. Betul. Jadi kita bukan lagi bicara dengan ketua Demulung tapi pembina Demulung. Ketuanya ada. Oke. Jadi itu kayak beta sudah melewati titik kayak egoisan beta punya diri dan beta harus meredam itu. Terus beta yang percaya dengan orang lain, beta sudah melewati itu gitu-gitu dan tantangan sudah pasti dari internal, eksternal. Ya ketemu masyarakat yang bisa masyarakat ini itu harus berat sabar. Sekali, harus sabar, butuh waktu dengan pemerintah yang sulit sekali bekerja yang sama. Iya, yang sentau kita harus bilang apa. Terus dengan segi keuangan itu juga sangat berpengaruh. Beta karena bukan beta sekali untuk meminta-minta bikin proposal. Dan beta berusaha untuk kerja pokoknya di beta punya bidang bekerja dan beta harus tabung untuk menghidupkan beta punya komunitas sampai sekarang. Jadi banyak sekali tantangan, tapi kadang-kadang kayak kalau misalnya saya ada uang itu, ya Tuhan berdoa Tuhan ini kata mau bikin kegiatan atau aksi gitu-gitu gimana caranya, tapi tetap saya ada jalan sih sampai sekarang. Jadi banyak tantangan tapi puji Tuhannya bisa terlewati sih sampai sekarang. Beta orang yang percaya itu, beta bikin apa-apa itu sama sih. Itu saya pernah pikir uang duluan. Betul. Kita berpikir termasuk bikin apa yang Katong ada di dalamnya ini. Beta saya pernah bikin ini uang bagaimana, nanti balik ini bagaimana. Beta bikin saja dulu. Misalnya pasti kita butuh modal dasar itu harus realistis. Mau ada 50.000, 100.000 di situ. Beta punya modal dasar bikin seperti ini itu 125.000. Itu uang terakhir 125.000 beta beli papan. Beli papan yang kita beli papan. Terus beta skap, beta foto, beta posting di story. Lalu beta teman-teman chat tuh, lu ngapain lu? Gua mau bikin podcast. Serius lu, jangan main-main. Enggak serius, gua mau bikin podcast. Lu butuh apa? Lu mau bantu gua? Lu mau butuh apa? Gue butuh mic, butuh ini, ya udah gue beliin mic ya. Datang mic. Kan beta yang minta dong yang. Jadi beta orang yang percaya kalau kita mau berbuat dengan niat baik, dengan semangat dan tekad yang kuat, itu seluruh alam akan bahu membahu.
Iya, betul. Dan kadang kalau misalnya katong sudah mikirin uang duluan, Waduh. kadang kreativitas tuh malah menyempit gitu. Kayak katong kreativitas hanya sebatas uang seberapa yang katong punya. Kadang-kadang kita berpikir gitu sih. Jadi kayak saya usah dulu, yang penting pengen bikin apa mau bikin program apa anak-anak gitu. Jadi tinggal nyusun, pasti aja kebuka jalannya. Gitu. Nona Olive sudah bikin Demulung, sudah merambah. Tentu pasti kan Nona Olive sering lah melakukan semacam evaluasi. Lihat-lihat, karena kan Demulung mau dia sebaik apapun, dia harus dekat dengan masyarakat. Dia harus merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Karena Demulung bicara lingkungan, spesifik membersihkan lingkungan kita dari sampah-sampah yang berceceran, yang tidak pada tempat. Jadi harus dekat dong dengan masyarakat. Apa tanggapan masyarakat ketika Nona Olive turun sosialisasi? Makin hari pengalaman tuh sangat berpengaruh ya. Guru paling luar biasa. Yes. Beta makin kesini tuh beta makin bisa untuk menghadapi berbagai macam karakter masyarakat. Karena mungkin sering ketemu, sering kasih sosialisasi dan lain-lain. Jadi kayak metode-metode akhirnya beta udah paham nih. Apa metode yang tepat ketika beta datang ke masyarakat. Masyarakat ini pakai cara ini. Iya, pakai cara apa, dan itu maksudnya akhirnya dia bertumbuh dengan alami. Jadi gitu. Yang awalnya masih sinis atau apa sih? Iya, gitu. Dan beta belum paham ketika bertemu dengan masyarakat atau karakter masyarakat kayak gini, beta harus ngapain. Beta kadang-kadang pakai metode yang salah, yang masuk. Ternyata mereka butuhnya beda gitu. Jadi learn by doing ya. Iya, bener. Pengalaman tuh penting sekali. Jadi kayak buat teman-teman misalnya di luar sana, sering-sering ketemu masyarakat, ngobrol dengan mereka apa yang mereka butuhkan. Jadi pertama ya sudah ke sana ngobrol dulu. Jadi ngobrol-ngobrol tuh paling penting. Beta tuh suka kalau ketemu masyarakat dikasih sopi, nah beta pasti minum sopinya. Kayak menghargai, dan ketika ada yang bapak-bapak kalau minum sopi kan lo lebih jujur. Tapi beta saya menyarankan rumah tangga juga dong cerita. Ya, tapi beta saya menyarankan untuk teman-teman untuk yang kalau saya minum siapa apa, cuma beta senang untuk merasakan minuman-minuman khas dari daerah atau jadi itu malah lebih kayak oh iya dong di sini bagaimana gitu. Jadi akhirnya beda-beda masyarakat punya tradisi. Nona Olive sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan di situ. Jadi kalau ke Papua makan sirip Pinang. Makan beta juga. Beta suka sekali Pinang. Beta yang bisa pusing jatuh langsung. Jangan telan ini airnya, jadi gitu. Dibuang toh. Lanjut. Jadi gitu kayak sering ketemu dengan masyarakat, beta juga akhirnya sering ngobrol dengan mereka. Nah itu metode-metode akhirnya beta belajar. Nah balik lagi dengan evaluasi dengan teman-teman. Jadi kita memang ada evaluasi setiap tahunnya atau setiap bulan, bukan setiap bulan, beberapa bulan sekali kita evaluasi. Jadi program-program dari teman-teman tuh karena mereka sudah ada dengan divisi dan program mereka masing-masing, tinggal kita evaluasi bersama-sama gitu-gitu. Jadi makin kesini sebenarnya tantangannya sama saja, masyarakat tipenya sama saja. Cuma balik lagi dari Olive, caranya Olive untuk menghadapi mereka itu yang sudah berbeda. Jadi karakter mereka masih sama saja sebenarnya dari tahun ke tahun dan dari dulu sebenarnya. Cuman cara metode yang Olive terapkan itu yang sudah berbeda. Sudah berubah. Menyesuaikan. Ya. Nah, gini Nona Olive. Selama Nona Olive berkecimpung dalam aktivitas lingkungan, kan akan kesannya akan sia-sia, bukan sia-sia sih, capek. Enggak, pasti capek dong. Tapi kayak Nona Olive mau bikin sesuatu untuk membersihkan lingkungan kita dari sampah-sampah yang berceceran atau memperbaiki lingkungan lah ya, dalam hal yang paling kecil. Tapi di satu sisi kalau kebijakan publik kita tidak mix dengan apa yang Katong lakukan di lapangannya kan percuma. Katong misalnya Katong datang membersihkan sampah, besok ada lagi karena selesainya bukan dari gitu. Hulunya. Pokoknya beta mau tanya, Nona Olive yang berkecimpung di situ, apa tanggapan Nona Olive atau pandangan Nona Olive sejauh ini tentang peran pemerintah mana? Beta kayak cukup dimusuhi. Maksudnya dimusuhi bagaimana?
Dimusuhi karena beta sangat frontal untuk Oke, mengkritik mengkritik. gitu, mengkritik. Jadi beberapa kali beta sering bikin video-video Vlog gitu. ya film-film Oh, film. ya video atau film dokumenter Oke. gitu tentang lingkungan atau persampahan di Kota Ambon. Pernah beta juga dicari langsung dari Kadis lingkungan hidup untuk suruh take down beta punya video gitu-gitu. Karena terlalu frontal di situ dan orang kalau lihat, maksudnya teman-teman atau masyarakat, teman-teman muda cukup tahu Demulung, pemerintah juga cukup tahu, tapi jujur sampai sekarang katong belum dapat penghargaan sama sekali. Oke. Dan biasanya sebenarnya saya butuh itu. Saya butuh juga sih. Saya butuh itu, tapi kayak kalau dilihat, katong cukup terkenal, bukan sombong ya, cuman kayak orang tahu kata orang, tapi pemerintah dong saya pernah. Karena beta sangat bisa dibilang beta frontal dan beta juga agak cukup kritis dengan kebijakan-kebijakannya ya. Jadi ketika beta berhadapan misalnya dengan Kadis, beta langsung ngomong apa yang terjadi di lapangan. Di lapangan. Kayak beta langsung kritik apa yang kebijakan mereka yang seharusnya ya justru merusak. Iya, kayak buang-buang duit aja gitu, mending bikin hal yang lain gitu kan. Hal yang parah. Jadi kebijakan kayak masih parah sekali menurut beta ya. Kebijakan adanya regulasi kebijakannya juga sebenarnya ada, tapi yang jalan dengan benar gitu-gitu. Terus programnya mereka ada, tapi yang dikontrol, yang dievaluasi dan lain-lain, yang ada tindak lanjut. Terus katong teman-teman komunitas lingkungan, organisasi yang bergerak di lingkungan sebanyak ini, tapi kenapa yang dirangkul dan kenapa yang manfaatkan kata orang saja untuk menjadi penyambung tangan ke masyarakat gitu. Katong sangat terbuka dengan itu toh. Dan terus selama ini teman-teman aktivis lingkungan kerja juga yang gaji dari bener, kayak katong sing butuh itu. Katong cuma butuh ya sudah, yang penting kan butuh legitimasi. Bener. Supaya kalau katong datang urus apa itu semuanya dipermudah dan kayak kalau misalnya barengan dengan kalian tuh malah lebih gampang kan. Satu kontrol misalnya. Kita bisa di satu Kota Ambon dengan misalnya pembagian komunitas ini di daerah mana, dia mengontrol dari jadi pembinaan gitu. Efektif banget. Efektif sekali itu. Dan beta sudah pernah ngomong dengan Ibu Kadis sebelumnya, kita udah langsung ngomong dan beta saranin seperti itu. Tapi terus kayak tanggapan, oh iya Liv gitu, tapi oh iya aja gitu. Sampai sekarang juga seng ada tanggapan selanjutnya dan beta rasa itu penting. Maksudnya itu efektif sekali. Dengan misalnya program-programnya mereka, kita juga bantu dengan program yang kita jalankan. Ya sudah dari hal paling dasar. Program lah ya. Dari hal paling dasar yaitu edukasi. Bisa katong punya volunteer untuk datang edukasi ke sekolah, ke masyarakat toh. Terus karena dengan program kadang-kala volunteer itu lebih tulus. Bener. Daripada kan mereka kerja begitu ya karena digaji. Iya, dan volunteer kan memang karena kesadaran dan itu yang beta sampai sekarang pengen sekali dilakukan dengan pemerintahan. Cuma ya itu dong, ngerasa katong menjadi musuh atau tantangan atau kayaknya bakalan keluar duit banyak ya kalau misalnya kerja takut. Padahal gitu. Duit berapa sih? Ya kan? Oke, Nona Olive. Keselak. Beta mau tanya pertanyaan terakhir nih. Oke. Apa tujuan? Oh enggak, dua deh. Pertama, tujuan atau visi Nona Olive sebagai aktivis lingkungan, perempuan aktivis lingkungan bikin Demulung. Apa visi ke depan dengan Demulung soal lingkungan kita? Oke, visi ke depan Demulung bubar. Khususnya Maluku lah. Bubar? Ya, Demulung bubar kalau sampah permasalahan sampah sudah selesai. Jadi kalau mau Demulung bubar berarti harus ada lingkungan. Gitu. Demulung akan tetap ada selama sampahnya ada. Dan permasalahan sampah itu ada. Sangat realistis. Jadi kalau untuk musuh-musuh atau katong punya haters, kalau mau katong bubar berarti peduli lingkungan. Tuh masalah sampah bener. Cepat selesai, katong cepat bubar tuh. Sebelum kita tutup Nona Olive. Dari segi your looks, tampilan, makanya kayak bukan cocok, tidak meyakinkan. Nona Olive ini terjun ke tempat-tempat sampah, membersihkan sampah, karena Nona Olive selalu fashionable, looks good every day gitu. Apa yang Nona Olive
lakukan supaya tetap menjaga? Iya ya. Atau pergi di tempat sampah tapi bawa skincare gitu? Sayang beta sih pakai skincare. Beta cuma pakai sabun cuci muka saja. Beta selalu berpikir beta akan ketemu orang-orang hebat di jalan dan dimanapun beta ada. Jadi beta selalu mempersiapkan beta punya diri sebaik mungkin. Beta sih tahu beta akan ketemu misalnya menteri atau sutradara hebat ketika di jalan atau siapa. Kan saya tahu toh. Jadi beta selalu mempersiapkan yang terbaik sebisa beta. Ketika beta punya kesempatan untuk ketemu orang. Nah, itu hal paling mendasar. Akhirnya beta memperhatikan beta punya penampilan. Entah itu beta baru selesai mulung, baru angkat sampah, tapi beta setelah itu beta akan ke kafe. Nongkrong atau beta ada kerjaan jadi di kafe. Jadi prepare semuanya. Iya, jadi beta angkat sampah tapi beta selalu wangi. Berusaha parfum ada di tas karena beta tahu beta akan ketemu siapa orang hebat di luar sana. Jadi katong akan mendapat peluang-peluang lain atau mendapat hal-hal baik di luar ketika katong mempersiapkan katong punya diri duluan baik gitu. Jadi berharap semua teman-teman juga, maksudnya ini untuk diri kalian bukan untuk orang lain ya. Jadi buat kamu tahu kesempatan apa yang akan kamu dapat di luar sana. Jadi itu sih hal paling mendasar yang akhirnya membuat beta untuk jadi aktivis atau jadi orang yang berkecimpung di dunia sampah yang orang selalu bilang itu kotor, dan tetap menjaga karena kesempatan itu katok sing tahu itu datang kapan dan di mana. Itu sih. Jadi ya gitu lah. Terakhir, tujuan hidup. Aduh, tujuan hidup ya. Beta pengen hidup di satu pulau yang sederhana, yang hidup tenang sebenarnya. Itu keinginan. Tujuan. Ya tujuannya ya beta akan sekolah dan beta akan balik ngajar. Amin. Beta akan jadi pengajar. Beta akan pengajar. Beta lingkungan akan dong tentunya. Ya? Lingkungan. Beta akan mendoktrin. Tapi memang bisa S1 ekonomi. Bisa. Jurusan yang beta ambil memang kebetulannya ekonomi lingkungan. Bukan. Pengelolaan infrastruktur dan pembangunan masyarakat. Ya, jurusan. Bisa lah. Nyerempet. Nyerempet. Beta ekonomi juga ekonomi pembangunan. Jadi ya masuk lah ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Jadi ya tujuannya beta akan menjadi seseorang yang dikenal tetap di dunia lingkungan. Beta akan mendoktrin. Kalau menjadi pengajar setiap semester atau setiap tahun tuh beta akan ketemu orang-orang baru yang bisa beta doktrin tuh. Jadi merubah mindset. Ya, gitu. Terus ya tujuannya sederhana sebenarnya sih. Kalau tanya tujuan sebenarnya sekarang beta tahu beta harus ngapain lagi. Yang jelas apa yang di depan dan yang sudah beta inginkan. Ya menjadi Olive yang akan sekolah lanjut, balik itu yang balik untuk mengajar dan tetap dengan aktivitas lingkungan, Demulung dan teman-temannya. Jadi menjadi orang yang ya sederhana saja. Ketua Demulung sekarang siapa? Jorgi Bayu Kurniawan, ada anak Unpati. Anak Unpati. Iya. Nona Olive. Tujuannya masuk surga sih sebenarnya. Amin. Itu harapan semua manusia yang waras. Pengen masuk surga. Semoga kita sama-sama bisa berkuda di sana dan ngobrol lagi seperti ini. Amin. Mungkin lingkungan di surga lagi tercemar. Kita akan bikin Demulung di surga. Bahaya sebentar surga ini. Iya. Soalnya banyak orang dari dunia saya sudah coupling surga kan. Iya sih. Jadi, biasanya orang yang suka coupling itu juga begitu. Dia akan melakukan kerusakan di surga. Waduh. Gitu. Oke, Nona Olive, katong beta rasa kan di akhir percakapan baca cerita yang cukup seru, menyenangkan, seru, menarik, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di mana saja dan bisa menjadi inspirasi, semangat, dan ya berbagi pengalaman, perspektif Nona Olive yang selama ini memang terjun langsung. Kita pikir mungkin begitu saja. Terima kasih sudah diundang di sini. Acara-acara berikutnya. Amin. Saudara sekalian, ketemu sudah akhir acara bersama Nona Olivia Jasso. Terima kasih sudah menyaksikan Lanita Talk Show. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Tabea, salam budaya.